Pertama-tama saya harus minta izin bahwa saya ini berbicara tidak sambil duduk, tapi sambil berdiri. Karena memang saya kalau menghadapi generasi Buddha Buddhis itu menjadi semangat, ya. Masa depan agama Buddha adalah di tangan pemuda. Jadi kita jangan melempem, kita harus semangat. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya, apa yang menyebabkan timbulnya agama Buddha? Kita semua tahu bahwa sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran dari suku Sakya. Apa peristiwa yang menyebabkan beliau meninggalkan kemewahan istana dan mencari kebenaran? Banyak yang mengatakan bahwa karena melihat 4 peristiwa, orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Namun, sebenarnya apa? Kita sendiri sekarang sering melihat orang tua, sering melihat orang sakit, sering melihat orang mati, sering melihat para biku. Tapi apa yang menyebabkan Pangeran Siddhartha pada waktu itu meninggalkan istana? Saudara-saudara sekalian, jawabnya adalah cinta kasih. Karena beliau merasa cinta kasih terhadap ayahnya, terhadap ibunya, atau ibu, katakanlah ibu tirinya, terhadap istrinya, terhadap dirinya sendiri. Beliau merasakan cinta kasih kepada semua makhluk yang harus mengalami lingkaran lahir mati terus menerus. Itulah yang menyebabkan beliau rela meninggalkan istana dan kemudian menempuh perjalanan hidup yang berat sebagai seorang petapa. Landasan cinta kasih ini jugalah yang menyebabkan beliau setelah mencapai kebudaan di bawah pohon Bodhi. Pada waktu itu beliau ditawarkan oleh Mara. Mara mengatakan, "Bante, sekarang Bante sudah mencapai pencerahan. Sudah saatnya bagi Bante untuk parinibbana." Tapi apa jawab Buddha? Buddha mengatakan, "Tidak, Mara. Ajaran ini belum aku babarkan, belum aku sampaikan." Jadi di sini kita melihat bahwa landasannya sekali lagi adalah cinta kasih Buddha terhadap kita semua, terhadap seluruh umat manusia, terhadap semua makhluk. Dan itu pula lah yang mendorong beliau rela untuk berjalan dari Bodh Gaya sampai menuju ke Taman Rusa. Saudara-saudara yang pernah pergi ke India tentunya tahu bahwa perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah. Dari Bodh Gaya menuju ke Taman Rusa itu memakan waktu yang lama. Sekarang saja dengan kendaraan yang boleh dibilang sudah nyaman,
pakai AC, kita masih perlu sekitar 6 jam lebih untuk tiba di kota Varanasi. Dari Bodh Gaya ke Varanasi. Sedangkan dari Varanasi sendiri menuju ke Taman Rusa itu masih membutuhkan perjalanan 45 menit dengan mobil. Bayangkan 2500 tahun yang lampau Buddha harus berjalan kaki. Tentu beliau tidak berjalan kaki langsung sejauh itu. Kita bisa bayangkan bahwa beliau berjalan pelan-pelan dari satu desa ke desa lain. Pagi-pagi tentunya beliau pindah patah. Kemudian setelah makan, berjalan menuju desa berikutnya. Sebenarnya tidak menuju ke desa, tetapi karena para petapa itu tidak tinggal di desa. Mereka tinggal di luar desa, di bawah pohon, di hutan. Jadi mereka bermalam di situ, kemudian esok paginya pindah patah di desa sekitar, dan berjalan lagi menuju tujuan berikutnya. Dan ini ditempuh oleh Buddha dalam tempo 7 hari. Ya. Setibanya di Taman Rusa, 5 orang petapa yang dulu pernah menjadi siswa beliau ketika sama-sama melakukan praktek penyiksaan diri, mengatakan, lihatlah itu, Samana Gotama datang kemari. Dulu kita anggap beliau sebagai guru, tapi sekarang beliau sudah murtad, sudah meninggalkan penyiksaan diri. Kita jangan lagi melayani beliau. Biarlah dia datang ke sini. Kita tidak perlu berdiri untuk menghormat, untuk menyambut beliau. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Buddha mendekat, 5 petapa ini tidak sanggup untuk menahan. Mereka bangkit memberi hormat, menyediakan air untuk mencuci kaki karena beliau berjalan kaki sejauh itu. Mencuci kaki, kemudian mempersilahkan beliau duduk, memberi persembahan air minum. Semua ini terjadi adalah kasih antara Buddha dengan 5 orang petapa itu. Dari situ kemudian mereka beranjak sama-sama pindah ke Taman Rusa, dan di sanalah Buddha membabarkan khotbahnya untuk pertama kali yang kita kenal sebagai peristiwa Asada. Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, untuk menambah semangat kita tunda dulu sebentar, kita rehat, kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Odelia Sabrina yang cantik. Penciptanya adalah Jan Hin. Judul lagunya Bila Cinta Kasih Ada. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa.
melanjutkan pembicaraan ini, saya mengundang saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak untuk jangan lupa like dan juga subscribe, ya. Bunyikan juga loncengnya supaya kalau ada video yang baru nanti Anda mendapatkan pemberitahuan, notifikasi. Dan jangan lupa komen. Kalau tidak ada yang di komen, boleh juga dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan tanya mengenai apa saja, tidak usah mengenai materi yang sekarang. Nanti kita akan kumpulkan, satu waktu kita akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti akan ada, katakanlah, Q&A gitu ya. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Kita sering mendengar bahwa kita ini seyogianya berlapang dada. Kenapa kita harus berlapang dada? Karena dengan dada yang lapang, kita mampu untuk menerima lebih banyak orang di dalam hati kita. Tidak hanya sempit, bukan cuma hanya untuk keluarga sendiri, tapi kita juga cinta kasih kepada semua tetangga, kepada semua kenalan. Semakin luas, semakin lapang, maka kemudian kita bisa memasukkan seluruh umat manusia ke dalam ruangan cinta kasih kita. Ya, kita bisa memasukkan semua makhluk ke dalam liputan cinta kasih kita. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu melebarkan cinta kasih ini? Cinta kasih itu ibarat air, dia perlu mengalir. Air kalau mandek, apa yang akan terjadi? Ya, airnya akan menjadi keruh, menjadi kotor. Beda dengan air yang mengalir. Coba kita lihat Ciliwung, kalau masih di hulu itu deres airnya mengalir, maka jernih. Semakin ke Bogor, semakin keruh, karena mulai mampet di sana sini, mulai banyak kotoran-kotoran. Sampai ke Jakarta, aduh, udah nggak bisa dibayangin, ya, karena sudah mampet. Begitu juga dengan cinta kasih kita. Kalau cinta kasih kita cuma mampet di satu orang saja, maka kemudian cinta kasih ini akan mulai dipengaruhi dengan kotoran-kotoran, dengan hawa nafsu, dengan cemburu, dengan perasaan tidak mau disaingi dan lain sebagainya. Dia akan mulai menjadi tidak murni. Nah, maka cinta kasih ini perlulah diluaskan supaya menjadi jernih dan murni. Inilah yang dimaksud dengan cinta kasih yang sebenarnya. Ya, tentu saya tidak menyangkal bahwa Buddha sendiri pun mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar yang bisa dibayangkan oleh seorang manusia adalah bersatunya dua insan yang saling mencintai. Nah, ini tidak salah. Kalau Anda mau mencintai si doi, silakan. Ya. Tapi jangan lupa, kita cinta kasih kepada semua orang, kepada si doi. Ada satu orang yang paling membutuhkan cinta kasih Anda. Siapakah orang itu? Orang itu adalah diri Anda sendiri. Kita sendiri harus mencintai diri kita sendiri. Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell,
mengatakan, "Saya sangat bahagia. Karena itu, saya doakan Anda semua juga berbahagia, supaya pada gilirannya nanti Anda bisa mendoakan orang-orang di sekitar Anda untuk menjadi bahagia juga." Jadi sumbernya itu adalah diri sendiri. Kita harus menyayangi diri sendiri. Bagaimana kita mau mendoakan semoga semua makhluk berbahagia kalau di sininya galau? Ya nggak bisa lah. Walaupun kita ke wihara meditasi, kalau di sininya banyak kerut-merut, ya nggak bisa. Nah karena itu, by all means, if you love somebody, love him or love her. Tapi jangan sampai cinta itu kemudian menyebabkan Anda tersiksa. Tersiksa dalam arti kata disuruh pindah agama, disuruh pindah keyakinan. Nah, kalau yang sudah begini, sorry, jangan mau. Karena kita sudah menemukan Buddha Dhamma sebagai permata yang luar biasa. Ya, kalau kita berbeda, pandangan kita berbeda, silahkan. Masing-masing saling menghormati, saling menghargai. Jangan masing-masing saling memaksa. Kita tidak ingin memaksa dia, dia juga jangan memaksa kita. Ya. Tetapi kita akan tunjukkan bagaimana perwujudan cinta kasih. Karena beliau tentunya tidak membaca kitab-kitab Dharma. Beliau tentunya tidak belajar di wihara karena ajarannya dari yang lain. Tapi beliau akan melihat bagaimana tingkah laku kita. Dan dari situlah dia akan menentukan, oh rupanya agama Buddha memang mengajarkan cinta kasih dengan baik, begini. Nah itulah satu hal yang ingin saya tekankan, yaitu cinta kasih itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Ya. Banyak orang-orang yang hatinya itu seperti mentega, mudah meleleh, air matanya gampang keluar dan cengeng. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit kasihan. Tapi kita harus melihat apakah bantuan kita ini membantu orang lain ataukah malahan menjerumuskan orang lain. Nah, nanti pada waktunya kita akan bicara mengenai dana. Tapi sekarang baiklah kita harus membatasi diri. Cinta kasih itu harus dilakukan secara bijaksana. Supaya lebih kekinian katanya, saya tutup seperti para vlogger yang lain. Ciao.